Tepuk Kasih tangan tepuk boleh tangan dulu dong ya. buat Kak Tasya. Tapi kita Oh, itu mau orang dengar tuanya langsung tuh ya. Versi orang tua. Tapi tetap wajahnya anak-anak ya. Gak ada yang percaya sih kalau masih orang tua ya. Tadi bilang Tidak, emak-emak, yuk. kayaknya masih anak-anak Kak Tasya ya. Kita boleh dengerin dari Queen sama Prince nih. Sekarang masalahnya apa sih kok anak-anak sekarang taunya tung-tung sahur. Cappuccino ballerina. Iya, balerina cappuccino pokoknya. Nah, Cuma, itu dia. Bener kan? jujur sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin. Cuma kalau menurut aku sebenarnya is okay sih kayak gitu. Cuma jangan terlalu berlebihan aja. Itu semua kan sebenarnya orang yang berkarya juga yang buat tungtung sahur. Karena yang buat AI pun juga orang yang buat AI. Jadi kalau menurut aku it's okay untuk menontonnya, tapi gak boleh berlebihan. Oke, tapi kalau Prince sendiri ya, sehari-hari ada batasan gak sih untuk screen time atau ini waktunya belajar ya, oh HP-nya disimpan dulu atau gimana gitu, ada gak sih batasan-batasan kayak gitu? Kalau aku untuk screen time lumayan dibatasin. Pokoknya kata mama papa, intinya nilai kamu harus di atas rata-rata. Pokoknya kamu harus belajar gitu. Boleh di-spill nilainya berapa? Nilainya aku 90-an. Wow. Tadi ya soalnya ngobrol sama orang tuanya sama papanya, ternyata pelajaran favorit dari Prince ini adalah matematika. Serius? Benar. Oh wow. Sama ya sama Tante Maria sama ya? Om Andro ya. Terakhir sih Aduh 60. matematika gitu, kalau kita kan aduh gitu. Enggak ngeri ya belajar matematika biasanya udah males dulu gitu kan. Matematika tuh sebenarnya yang buat serunya tuh bukan malesnya. Mungkin waktu saat awal ngerjain, kita kayak aduh males-malesan. Selesai itu, kalau jawaban kita bener semua rasanya kita pengen ngerjain lagi. Ngerjain soalnya lagi. Cerdas. Dan Itu dia. Ini kita harus nanya sama temennya, ini bukan pencitraan kan? Bukan, tapi dia beneran emang pinter. Dia pakai gitu boleh? Itu Saling support nih bukan ya. bukan pencitraan kan ya? Bukan ya? Bukan, tenang aja. Kalau Prince, godaannya apa Prince? Kan kabarnya sekarang Queen ya. Queen apa sama Prince Queen. nih? Ini karena mirip-mirip ya. Mirip-mirip namanya. Satunya. Kalau Queen godaannya apa? Kami dengar sekarang udah masuk ke kelas 10 ya. Betul sekali. Godaannya apa selain media sosial, mungkin lingkungan pertemanan? Bisa cerita Queen. Kalau menurut aku sih tantangannya itu adalah aku harus keep up antara sekolah aku sama kegiatan aku sehari-hari di luar akademik. Kayak misalnya nyanyi, syuting dan lain-lain. Aku harus tetap tanggung jawab sama sekolah aku, harus tetap ngerjain tugas aku, harus tetap belajar kalau misalnya besok ada ulangan. Karena aku orangnya bener-bener yang nargetin pengen nilainya bagus nih. Karena aku gak suka kalau misalnya lagi ulangan terus aduh bingung deh karena tadi semalam aku gak belajar gitu. Jadi aku bener-bener harus Itu siap. yang ngajarin tanggung jawab Prepare siapa banget tuh? ya. Yang ngajarin tanggung jawab itu? Orang tuanya pastinya. Mama, ibu aku. Keren nih mamanya tadi datang ya. Keren banget. Tapi sekarang kan sudah mulai masuk ke kelas 10 nih ya. Betul. Sudah mulai kemarin setelah MPLS udah Ya. gabung lagi juga sama teman-teman. Ngerasain gak sih kayaknya sekarang udah beda ya dunianya kalau udah kelas 10 tuh vibes-nya gimana sih gitu kan. Udah beda banget, lingkungannya juga udah mulai beda. Emang harus aku juga set perbatasan aku untuk bergaul yang kayak gimana biar pergaulannya juga bisa sehat buat aku, buat lingkungan aku gitu sih. Ada rambu-rambu mungkin dari orang tua? Hah? Prince boleh Prince? rambu-rambu apa tuh? Misalnya kamu tidak boleh ini ya di luar ya. Kamu harus ikut ini ya, dengerin kata papa ya, jangan begadang ya. Oh pastinya ada Jangan selalu. tawuran ya. Pokoknya, iya pokoknya kita gak boleh bully orang itu yang pertama. Terus ya pokoknya gak boleh tidur malam-malam. Pokoknya banyak aturan dari orang tua. Tapi jujur, pernah nggak kita nggak bully orang, kita udah baik-baik di sekolah tapi ada yang ngegangguin? Pernah banget, apalagi sekarang aku mungkin karena tidurnya suka telat, karena memang lagi pergi di mana, terus aku tidur, aku sempet telat dan teman aku bilang, cie yang baru telat kayak gitu-gitu. Tapi selagi cuma verbal, aku nggak pernah ladenin dan papa selalu bilang jangan ladenin, kecuali udah main fisik, pasti aku langsung lapor ke guru bimbingan konseling. Keren, itu didikan orang tua tuh ya. Tapi kalau Queen sekarang kan udah masuk kelas 10 juga, udah lewatin SD, SMP. Sempet tidak di sekitar Queen gitu ya, ada gitu anak-anak atau teman-teman Queen yang mengalami perundungan di sekolah?
Kalau aku ngelihatnya, aku pernah sih waktu Queen SMP. sendiri? Iya, jadi tapi bukan perundungan yang fisik. Jadi sama kayak Prince. Tapi kalau aku dulu mungkin karena aku juga banyak syuting-syuting dan segala macem. Waktu tiba-tiba viral tuh aku juga kayak kadang suka, ih tumben kamu masuk gitu-gitu. Padahal aku izinnya seminggu cuma 1 kali gitu. Tapi kayak gitu Aduh lah. teman aku artis gitu ya. Diceng-cengin ya. Tapi alhamdulillah setelah itu mereka akhirnya baikan lagi sama aku, malah jadi temenan sampai sekarang gitu. Bunda Romi, kita pengennya anak-anak tuh jadi inspirasi, contoh seperti Queen sama Prince ini ya. Mengarahkannya gimana Bunda? Pesan untuk orang tua. Pertama, modelnya harus juga kayak begini. Berarti modelnya itu adalah contoh di rumah. Orang tua jangan menyuruh anak sesuatu kalau kita sendiri nggak bisa melakukannya. Itu it's no. Jadi kalau kita mau anak kita tertib, mau anak kita teratur, tanggung jawab, kemudian dia mandiri, itu yakinlah dulu bahwa Anda sendiri sebagai orang tua melakukan hal yang sama. Termasuk juga guru ya Pak Menteri ya. Guru juga harus jadi digugu dan diguru. Jadi kita harus kasih contoh pada anak didik kita. Sehingga kalau kita berikan contoh, mereka pasti akan melihat. Dan modeling yang paling dekat tuh kan memang orang tua. Apa yang dilakukan orang tua biasanya akan dicontoh. Dan setelah itu kalau misalnya ada tanggung jawab dan sebagainya, jangan pakai hukuman, tapi lebih pada kita bicara consequences. Jadi kalau konsekuensi bedanya sama hukuman tuh biasanya diomongin di depan. Kak, kalau kamu nggak bikin PR-nya sekarang, berarti nanti nggak nonton film dong ya. Biar dia berpikir sendiri, yang ngambil keputusan anak. Sehingga waktu dia ambil keputusan itu pasti dia ambil tanggung jawabnya juga. Gitu. Jadi tanggung jawab itu diberikan pada anak semenjak dia usia dini. Tapi tentunya sesuai dengan porsinya. Nggak bisa lebih daripada itu. Gitu. Oke, tapi kan artinya tugas orang tua itu kan lebih berat begitu ya sekarang ya. Insya Karena Allah berat. harus mencontohkan juga. Insya Allah berat. Andro sebagai orang tua Berat. kan ngalamin banget nih ya. Sambil kerja gitu kan. Mencontohkan kepada anak gitu ya. Nah itu Iya. dia, karena kan sebagian besar nggak semuanya juga kemudian bisa beruntung memberikan pengawasan secara penuh ke anak-anak kan Bunda. Betul. Jadi kalau misalnya kita, jangan juga pernah orang tua mengatakan, mama papa bekerja demi kamu loh. Lo kok kayaknya bebannya dikasih ke anak ya. Banyak tuh yang kayak gitu Ya, kayaknya. itu responsibility kita. Karena ini juga ada di dalam kita mau bekerja, salah satunya adalah eksistensi orang tua kan. Jadi kalau mau misalnya orang tadi, Tasya bilang memang perlu orang banyak untuk membantu kita. Tetapi bisa juga kalau misalnya anak dari kecil misalnya untuk hal-hal tertentu yang kecil-kecil misalnya menuangkan air dan sebagainya, dia bisa melakukannya sendiri. Sehingga tidak terlalu perlu ada tergantung depend pada orang lain. Dan ini yang kalau menurut saya yang harus diajarkan, kemandirian. Dan itu penting juga bagi anak. Bukan itu kemudian artinya kita nggak sayang anak, tapi kita justru sayang anak agar dia mandiri. Ingat, kita itu nggak hidup selamanya.